Salam saudaraku yang kasih oleh Tuhan, senang sekali saya bisa bertemu mengakhiri tahun ini dengan saudara-saudara. Saya percaya juga di akhir tahun ini kita dalam keadaan sukacita dan kita mengakhiri tahun ini dengan damai. Kita mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang ditujukan kepada Yosua untuk dia memasuki tanah Kanaan. Dia ada hal-hal yang perlu dia kerjakan. Adalah hal yang perlu dia lakukan sebelum dia memasuki tanah perjanjian itu. Nah, begitu juga hari ini. Kita akan mengakhiri tahun ini, tahun 2021. Kita akan memulai tahun 2022. Bahkan saya percaya ada hal-hal juga yang perlu kita lakukan. Ada hal yang perlu kita kerjakan. Sehingga kita memasuki tahun 2022, saudaraku dikasih Tuhan, tidak sia-sia, tetapi membawa berkat, membawa dampak yang nyata di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita, sehingga kita tetap seperti Yosua, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Nah, hal apa saja yang kita lakukan untuk memasuki tahun baru atau tahun 2022? Yang pertama, kita harus memiliki keteguhan hati. Ya, kita harus memiliki keteguhan. Teguh di sini adalah kuat. Ya, tidak bisa digoyangkan. Ya, tidak terombang-ambing, bahkan tidak juga terpengaruh. Nah, untuk memasuki tahun 2022 ini, saudara dikasihi Tuhan, harus kita berada di posisi itu. Jangan nanti apa yang terjadi tahun 2022, kita sudah takut, kita sudah bimbang, kita sudah menyalahi sesama, kita sudah menyalahi Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak ada keteguhan hati. Nah, sebelum masuk tahun 2022 ini, mari teguhkan hatimu malam ini. Mari teguhkan hatimu sehingga engkau masuk tahun 2022. Kita berkata kepada Tuhan, saya percaya bahwa tahun 2022 Tuhan pasti akan memberkati saya. Tuhan pasti akan menolong saya. Usaha saya semakin berkembang. Saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Saya juga pasti diberkati oleh Tuhan. Karir saya terus dinaik dan bukan turun. Hidup rumah tangga saya terus diberkati oleh Tuhan. Saya percaya, saudara dikasihi Tuhan, saudara pasti akan menikmatinya kalau saudara memiliki keteguhan hati untuk memasuki tahun 2022. Yang kedua yang perlu saya sampaikan kepada kita, hal apa saja yang kita lakukan untuk memasuki tahun baru, yaitu tahun 2022. Kita harus bertindak hati-hati. Hati-hati di sini, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sembrono. Sebelum dia mengeluarkan kata-katanya, dia harus, apakah pantas enggak kalau saya melakukan ini? Apakah pantas enggak kalau saya ngomong kepada orang yang lebih tua daripada saya? Apakah pantas enggak kalau saya ngomong kepada orang tua saya? Apakah pantas omongan ini enggak kalau saya ngomong kepada mertua saya? Apakah pantas enggak kata-kata saya ini kalau saya ngomong kepada pendeta saya? Apakah pantas enggak kalau saya ngomong kata-kata ini kepada bos saya? Itu namanya hati-hati. Artinya hati-hati itu tidak sembrono. Sebelum dia melangkahkan kakinya, dia harus
Dulu saudaraku, oh ini jalan yang saya tempuh. Jangan saya lewati nanti ini. Kenapa? Ada banyak lubang di jalan itu. Ada jalan yang rusak di jalan itu. Saya harus hati-hati supaya saya berhasil, saudara dikasihi oleh Tuhan. Makanya banyak anak Tuhan kenapa jatuh bangun menghadapi tahun 2022, saudara dikasihi Tuhan, karena kurang hati-hati. Kenapa banyak orang berhasil? Kenapa mereka menjadi orang yang kaya raya? Kenapa mereka menjadi orang yang hebat di negeri ini? Karena mereka awalnya mereka selalu hati-hati melakukan segala sesuatu. Saya percaya saudara akan bisa mengerjakan hal itu kalau saudara hati-hati. Karirmu akan naik. Pelayananmu akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan Tuhan pakai kamu kalau engkau hati-hati mengerjakan segala sesuatu. Makanya jangan sembrono, saudara kasih Tuhan. Hati-hati dalam kekudusan dan kesucian. Jangan ikut lagi ngetren di dunia ini saat ini. Kita lihat sana sini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Aduh, sadis saudaraku dikasihi Tuhan. Sadis. Banyak orang yang jatuh dalam kenajisan. Banyak orang yang jatuh dalam perzinahan. Ya, tanpa terkecuali. Kenapa? Karena kurang hati-hati menjaga kekudusan. Begitu juga dalam usaha, kita harus hati-hati. Jangan pernah cari kekayaan kepada setan. Jangan pernah cari kekayaan di pohon-pohon keramat, di kuburan-kuburan keramat. Jangan. Jangan cari jabatan juga, saudaraku dikasihi Tuhan, melalui roh-roh jahat. Saya mau katakan tidak akan pernah abadi. Orang yang hati-hati, dia tidak melakukan hal itu. Orang yang hati-hati dia tidak menyakiti sesamanya. Orang yang hati-hati tidak merendahkan sesamanya. Orang yang hati-hati dia tidak juga, saudaraku, membawa menderita ke rumah tangganya. Orang yang hati-hati dia tidak menekan bawahannya. Orang yang hati-hati juga, saudaraku, dia tidak korupsi. Itu namanya orang yang hati-hati. Untuk mempersiapkan kita masuk tahun 2022, kita harus hati-hati. Yang ketiga yang bisa sampaikan kepada kita, hal apa saja yang kita lakukan untuk masuk ke tahun baru, tahun 2022, yaitu kita harus dituntun oleh firman Tuhan. Coba perhatikan ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Saudara akan dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita kerjakan di tahun 2022 ini, yaitu kita harus memperkatakan firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan itu harus ada di dalam diri kita, harus ada di dalam memori kita. Kenapa? Kalau ada firman Tuhan di dalam diri kita, itu yang akan menerangi jalan kita, itu yang akan menuntut jalan kita, sehingga kita tidak jatuh, sehingga kita tidak tergeletak, sehingga juga kita tidak menyombongkan diri, sehingga juga kita tidak merasa yang paling suci di dunia ini, sehingga juga kita merasa yang paling hebat di dunia ini. Kenapa? Karena ada firman Tuhan di dalam diri kita. Kalau kita mau perkatakan firman Tuhan, kenapa Yosua bisa sampai ke tanah Kanaan? Apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, dia mengerjakan. Saya percaya juga saudara akan bisa menjalani nantinya tahun 2022 ini. Kalau saudara memperkatakan firman Tuhan setiap hari di dalam hidupmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam perusahaanmu, bahkan dimanapun saudara berada, saudara dikasihi Tuhan. Itulah hal yang kita lakukan untuk memasuki yaitu tahun baru. Nah, saya ambil kesimpulan dari khotbah saya ini. Untuk memasuki tahun baru, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus kuat. Dan kita harus hati-hati. Dan kita juga harus memperkatakan firman Tuhan itu setiap saat di dalam kehidupan kita, bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya Pendeta Eliza Maguleng bersama dengan keluarga, kami mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari 2022.
Biarlah tahun baru ini menjadi tahun kemuliaan dalam setiap pribadi kita. Hidup kita terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sukses bersaudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.